Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Rekan-rekan sekalian, video ini kita kembali membahas soal UKKJ Guru atau uji kompetensi untuk kenaikan jenjang dan kenaikan pangkat pada tahun ini. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru untuk ujian kenaikan jenjang jabatan fungsional guru serta mengikuti tryout CAT dengan sistem CAT secara online agar rekan-rekan bisa melatih diri dalam memanage waktu, menjawab soal-soal ujian UKKJ, bisa menghubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Jadi ini adalah tampilan dari CAT UKKJ Guru atau uji kompetensi guru di mana sudah ada waktu sehingga rekan-rekan bisa melatih manajemen waktu di dalam menjawab soal-soal UKKJ. Selain itu, tryout-nya juga sudah dilengkapi dengan analisis pembahasan beserta dengan peringkat nasional dan skor penilaian dari ujian UKKJ pada tahun ini. Baik rekan-rekan sekalian, hubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Langsung saja kita bahas soal pertama dari UKKJ Guru ini. Pertanyaannya adalah, sebagai guru penggerak yang bertindak sebagai fasilitator pembelajaran, Anda mengamati terjadinya penurunan motivasi dan keterlibatan emosional murid pada mata pelajaran Anda secara masif setelah masa asesmen sumatif tengah semester. Nah, berdasarkan refleksi kelas, murid merasa bahwa proses pembelajaran hanya berorientasi pada pencapaian nilai angka dan mengabaikan proses eksplorasi minat mereka. Di sisi lain, Anda terikat oleh target kurikulum sekolah yang ketat dan jadwal ujian akhir semester yang sudah dekat. Tindakan manakah yang paling mempresentasikan implementasi kepemimpinan murid yang transformatif tanpa mengorbankan ketercapaian target kurikulum? Apakah A. Merancang ulang sisa modul ajar dengan mengintegrasikan konten kurikulum ke dalam format penugasan berbasis kontrak belajar atau learning contract, di mana murid secara mandiri menentukan produk akhir, lini masa dan kriteria penilaian diri atau self-assessment. Yang kedua, B. Mengalokasikan 2 jam pelajaran khusus setiap minggu sebagai ruang bebas atau open space bagi murid untuk mendiskusikan topik apapun yang mereka minati, sementara sisa jam pelajaran digunakan untuk mengejar materi kurikulum secara intensif. C. Mengadakan forum curah pendapat bersama murid untuk mengevaluasi metode mengajar Anda, lalu memodifikasi strategi penyampaian materi menjadi berbasis game edukatif yang menarik guna mendongkrak kembali keterlibatan mereka. D. Memberikan kebebasan penuh kepada murid untuk memilih apakah mereka ingin mendalami materi kurikulum saat ini melalui jalur proyek kelompok independen atau tetap mengikuti pembelajaran klasikal yang dipandu oleh Anda. Manakah pilihan jawaban yang paling tepat rekan-rekan sekalian? Saya berikan kesempatan 20 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Tuliskan di kolom komentar. 20 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan sekalian, kita bahas. Sebelum kita bahas, saya ingin menyampaikan tips dan cara menjawab soal-soal SJT yang hot seperti ini. Jadi rekan-rekan harus memiliki strategi agar supaya waktu yang sangat sedikit ini bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Caranya seperti apa? Rekan-rekan terlebih dahulu mencari kata kunci di soal ya, agar supaya tidak bolak-balik membaca soal dan rekan-rekan bisa kehabisan waktu dalam membaca soal ini. Jadi pada saat rekan-rekan membaca seperti ini, tekankan yang menjadi kata kunci ya. Sebagai contoh bahwa di sini ada penurunan motivasi dan keterlibatan emosional murid pada mata pelajaran secara masif. Nah, berdasarkan refleksi,
Ternyata murid merasa pembelajaran hanya berorientasi pada pencapaian nilai angka. Jadi hanya ini ya, pencapaian nilai angka, dan mengabaikan proses eksplorasi. Jadi dia hanya eh, berorientasi kepada nilai dan mengabaikan nilai eksplorasi. Nah, rekan-rekan sekalian, di sisi lain kita juga harus terikat dengan kurikulum sekolah. Nah, manakah tindakan yang transformatif agar tidak mengorbankan ketercapaian target kurikulum? Jadi ini adalah kata kunci dari soal. Setelah rekan-rekan menetapkan kata kunci dari soal, kita memilih pilihan jawaban yang sinkron berdasarkan kata kunci soal. Ingat, sinkron dan berdasarkan kata kunci soal, bukan pemahaman atau asumsi secara pribadi. Karena apa? Karena semua pilihan jawaban yang ada ini adalah tindakan yang benar ya. Jadi nantinya pada saat soal UKKJ itu, semua pilihan jawaban itu adalah tindakan yang benar, akan tetapi ada yang lebih tepat jika disesuaikan dengan atau disinkronkan dengan apa kata kunci dari pertanyaan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan pertanyaannya. Sebagai contoh, untuk pilihan jawaban A, merancang ulang sisa modul ajar dengan mengintegrasikan konten kurikulum ke dalam format penugasan berbasis kontrak. Kita langsung bandingkan dengan pilihan jawaban B, yakni mengalokasikan 2 jam pelajaran khusus setiap minggu sebagai ruang bebas atau open space bagi murid. Manakah yang lebih tepat atau lebih sinkron dengan kata kunci soal ya? Di sini kata kunci soal tadi ada berorientasi pada eksplorasi minat, kemudian dan terikat dengan kurikulum sekolah ya. Di sini ada tanpa mengorbankan ketercapaian target kurikulum. Nah, tentu mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah A, karena di sini sesuai dengan target kurikulum, kemudian juga bisa mengeksplorasi minat mereka. Sehingga pilihan jawaban B ini bisa kita eliminasi ya. Di sini bisa kita eliminasi, kita coret. Jadi tersisa jawaban A dengan jawaban C ya. Selanjutnya pilihan jawaban A ini kita bandingkan kembali dengan pilihan jawaban C, mengadakan forum curah pendapat bersama murid untuk mengevaluasi metode mengajar Anda. Nah, tentu ini pilihan yang benar, akan tetapi tidak tepat jika disinkronkan dengan apa yang diinginkan oleh soal, sehingga ini bisa kita eliminasi. Tersisa A dan D. D memberikan kesempatan penuh kepada murid untuk memilih apakah mereka ingin mendalami materi kurikulum saat ini. Tentu ini juga tidak sesuai dan sinkron apa yang diminta di soal. Jadi mekanisme dan strategi menjawab soal-soal SJT seperti itu rekan-rekan sekalian. Kita jangan menggunakan asumsi dan asumsi secara pribadi, akan tetapi kita sinkronkan dengan apa yang diminta oleh kata kunci soal. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru ya, untuk UKKJ Guru beserta dengan tryout CAT, bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Ya, tryout ini sudah lengkap, dan apabila rekan-rekan ingin melihat skor dan nilai, di sini kita lihat selesai ujian ya. Kita lihat karena kita tadi menjawab satu soal, kita mendapatkan poin 5. Jadi poin 5 ini adalah poin di tryout. Nantinya pada saat pelaksanaan UKKJ, 5 ini atau satu soal itu akan bernilai 1 ya. 1 poin ya, bernilai 1 poin. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru, silakan hubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.